Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video kedua dari pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Ini yang kedua. Ya, sebelumnya Bapak udah sedikit menjelaskan tentang tumbuhan jagung ya. Bagaimana jagung itu bisa tumbuh, prosesnya seperti apa, itu sudah Bapak jelaskan. Bapak harap belum lupa nih kalian sama materi sebelumnya. Tumbuhan jagung juga memiliki bunga. Dari sanalah sebenarnya asal-usul tumbuhan bisa berkembang biak. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif. Apa itu proses perkembangbiakan generatif? Nah, di sini sudah ada. Ini ada gambar bunga nih. Ada mahkota nih, mahkota ini yang ini nih. Mahkota nih yang ungu-ungu nih. Ungu-ungu, pink-pink. Lalu ada kepala sari. Nih, kepala sari. Bapak perbesar dulu deh. Oke. Lalu ada tangkai sari tepat di bawah kepala sari. Ya. Lalu ada kepala putik yang ada di tengah-tengah nih. Ini kepala putik. Nah, di bawahnya ya tangkai putik. Kalau tadi itu kepala sari, di bawahnya tangkai sari. Nah, sekarang kepala putik, di bawahnya pasti tangkai putik. Nah, tangkai putik nih. Lalu ada benang sari. Benang sari. Lalu ada kelopak. Ini warna hijau. Ini kelopak. Lalu ada bakal biji di dalam. Ini bakal biji. Di bawahnya ada dasar bunga. Dan paling bawah ada tangkai bunga. Ini kalian harus pahami bagian-bagian bunga, mana yang namanya mahkota, mana yang namanya kepala sari, kepala putik. Jika kalian sudah tahu letaknya di mana, kita bisa mudah membayangkan alur proses bagaimana perkembangbiakan generatif itu terjadi. Gitu ya. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kita garis bawahi. Ada di sini penyerbukan dan pembuahan. Ya, ada penyerbukan dan pembuahan. Kita garis bawahi. Lalu apa itu penyerbukan? Apa itu pembuahan? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Yang tadi pertama, yaitu melekatnya. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Di sini nih, jatuhnya di sini dia. Setelah terjadi penyerbukan, yang tadi tuh, ya setelah si serbuk sarinya jatuh di kepala putik atau penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk yang menuju ke ruang bakal biji. Jadi dia nanti tumbuh bulu, lalu si bulu tersebut menuju ke ruang bakal biji yang ada di bawahnya, yang ada di dalam. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu penyerbukan, lalu ada istilah pembuahan. Kalian pun harus paham apa itu pembuahan. Bapak tandai.
Pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid. Istilah-istilahnya juga harus tahu ya. Dengan kepala putik si sel kelamin betina. Jadi si serbuk sari ini dia kelamin jantan, sedangkan kepala putik dia kelamin betina. Ini pembuahan ya antara si kelamin jantan ketemu dengan kelamin betina melebur, itulah yang namanya pembuahan. Oke. Nah, setelah terjadi pembuahan, dari hasil pembuahan tersebut itu dinamakan zigot. Ada di poin kelima. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, awalnya dari zigot. Setelah itu nanti si zigotnya berkembang terus menerus menjadi buah. Nah ya, jadi awalnya zigot. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, nanti si lembaga ini yang ada di dalam biji, kan kalau kita makan buah suka ada biji ya. Nah, biji di dalam biji kalau kita kupas tuh itu ada yang namanya lembaga. Nah, lembaga inilah kalau si bijinya kita taruh tuh, kita tanam, kita kubur di dalam tanah, nanti si lembaga ini yang akan menjadi tumbuhan baru. Nah, sama seperti kasus si tumbuhan jagung. Kan tumbuhan jagung itu punya biji jagung yang kita konsumsi. Ada biji jagung yang tua yang nanti akan ditanam kembali oleh si petani. Nah, itulah ada si lembaga di dalam bijinya. Nah, si lembaga ini yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Itu ya, Nak ya. Insya Allah paham ya. Bapak pelan-pelan nih ngejelasin nanti. Lalu poin ke-8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, ini ada contoh-contohnya. Ada padi, ada mangga, ada durian, dan ada jambu. Ini hanya sebagian contoh, bukan cuma ini. Masih ada lagi beberapa tumbuhan yang berkembang biaknya secara generatif atau secara kawin. Kayak di sini ada gambar bagian bunga dan contoh penyerbukannya. Bapak nggak mau menugaskan ini, nanti tugasnya beda. Kita lanjutin dulu. Ngomong-ngomong tentang bunga, bunga itu bukan hanya tumbuh di Indonesia, ya. Bunga tumbuh di mana-mana. Bahkan kita bisa menjumpai bunga entah di hutan, entah di kebun dan lain-lain. Di beberapa negara tetangga kita pun ada beberapa bunga yang terkenal dan mungkin menjadi sebuah simbol. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Oke, Bapak perkecil dulu biar agak enak membacanya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara-negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Jadi, karena kan negara-negara tetangga kita sama ya, letak geografisnya tidak terlalu jauh. Ini juga udah dipelajari nih letak geografis, Pak. Jadi Bapak nggak akan menjelaskan lebih lanjut tentang letak geografis. Jadi, bunga yang tumbuh juga sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, bahkan bisa jadi bunga yang ada di Indonesia juga ada di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Bahkan di Malaysia bunga kembang sepatu ini itu namanya berbeda, dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Itu beda ya tuh. Kalau di Malaysia malah bunga sepatu itu menjadi bunga nasional.
Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping nih, yang putih, tengah-tengahnya agak kekuningan, ini namanya bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Nah, kalau di Bali bukan cuma perlengkapan tari ya, biasanya juga sebagai simbol dekorasi keagamaan sama penyambutan tamu. Nah, itu juga pakai bunga ini nih. Nah, bunga Kamboja ini dia ada di Indonesia dan ada di Laos. Malaysia, Laos, dan Indonesia itu hidupnya berdampingan nih. Nah, hidupnya berdampingan karena letak geografisnya yang tidak terlalu jauh. Nah, inilah tetangga-tetangga kita. Negara-negara yang ada di wilayah yang sama, tetangga-tetangga kita ini membuat sebuah organisasi yang disebut ASEAN. ASEAN ini terdiri dari 10 negara. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Oke. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga kan? Kadang kalau namanya hidup bertetangga itu pasti saling membantu. Begitupun dengan ASEAN. Tujuan ASEAN itu agar kita bisa saling membantu satu sama lain. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Jadi 10 negara ASEAN ini itu wilayahnya sama di Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, tapi sebenarnya pendiri ASEAN itu enggak semuanya 10 negara ya. Jadi dari 10 negara itu ada beberapa pendiri ASEAN. Nah, di sini ada 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN atau yang bisa kita sebut negara-negara pendiri ASEAN. Siapa aja negara-negara tersebut? Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina beserta tokoh-tokoh dari setiap negara. Nah, lalu setelah itu negara-negara yang lain hingga sampai saat ini ada 10 negara itu bergabung. Nah, kelima pendiri, lalu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar berbarengan, dan Kamboja itu saling bergantian bergabung menjadi satu kesatuan ASEAN yang sekarang bisa kita kenal. Nah, nanti kalian juga bisa baca lagi ya, jangan cuma mendengarkan penjelasan dari Bapak. Kalian bisa baca lagi di buku atau kalian pun bisa searching nih di Google nih. Apa aja sih sejarah ASEAN yang mungkin nggak dituliskan di buku gitu ya. Oke, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Bapak minta kalian baca dari Brunei sampai dengan terakhir siapa di sini? Oh, terakhir Thailand. Kalian baca, nanti akan Bapak tanya sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang negara-negara di tetangga kita, negara-negara ASEAN, oke? Itu tugas yang pertama. Lalu selanjutnya kalian akan membuat gambar bunga, tapi bukan hanya digambar. Setelah itu kalian membuat video dan menjelaskan kembali dari awal alur perkembangbiakan generatif sampai menjadi tumbuhan baru. Oke, dari tadi nih gambar bunga, nanti kalian harus menjelaskan lagi sama seperti Bapak tadi menjelaskan tentang bunga. Oke, paham sampai sini?
Oke, kalau gitu Bapak akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.